Hai, selamat datang di channel aku, channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen cerita satu pengalamanku sendiri yang bisa dibilang cukup mistis, horor, dan sedikit menakutkan. Oke, check this out. Sebelumnya kenapa ada gitar di sini? Ya simple sih. Aku kayaknya nggak bisa sih kalau cerita nggak megang sesuatu gitu. Jadi yang paling gampang ya megang gitar aja sih, yang biasa aku pegang. Dan sebelumnya maaf kalau ngomongnya kecepatan atau cerita yang nggak jelas. Ya karena ini first time aku cerita kayak gini. Ya cuma pengen sharing aja sih. Maaf juga kalau kadang ngomongnya kecepatan atau belibet atau gimana. Ya intinya maklumin aja ya. Maklumin. Cerita ini tepatnya waktu itu tahun 2012. Awal aku masuk kelas 3 SMA, awal atau semester 2 gitu lah. Ya intinya waktu aku kelas 3 SMA lah di tahun 2012. Dan ini latar ceritanya di sekolah aku. Di salah satu sekolah SMA negeri di Kota Binjai. Ya nggak usah sebut lah SMA mananya lah ya. Mungkin kalian juga yang satu sekolah sama aku, satu angkatan, mungkin tahulah cerita ini. Waktu itu tepatnya hari Senin, waktu baru masuk dari liburan yang cukup panjang di sekolah. Oh ya, kalau liburan panjang itu mungkin antara liburan semester atau liburan puasa lebaran. Ya antara itulah, aku juga lupa kapan tepatnya. Tapi yang pasti yang aku ingat itu begitu masuk dari liburan panjang, kejadian itu terjadi. Dan tepatnya di hari Senin awal mula dari semua ini. Uh, ya seperti pada biasanya, kalau hari Senin itu kan aktivitas pertama kali kita di sekolah itu kan melaksanakan upacara bendera seperti biasa hari Senin. Semua berjalan normal, semua siswa dikumpulkan di lapangan. Upacara dimulai dengan hikmat, tapi tiba-tiba di tengah-tengah upacara tersebut, kalau nggak salah sebelum atau sesudah mengibarkan bendera, ada beberapa siswa yang jatuh pingsan. Ya bukan cuma satu dua, tapi ada beberapa. Kalau nggak salah lebih dari 5 siswa yang pingsan pada hari itu. Ya, tapi kami berpikiran positif lah. Ya mungkin mereka nggak sarapan, atau mereka sedang sakit, atau apapun itulah. Kami masih mencoba berpikiran positif. Sampai pada kejadian yang di luar nalar. Untuk beberapa orang, kejadian di luar nalar tadi mungkin masih bisa dimasukkan ke logika lah. Masih ada penjelasan. Ya masih ada penjelasan akal sehatnya atau penjelasan ilmiahnya. Tapi bagi beberapa siswa juga, beberapa orang juga, kayak ini hal yang gak umum lah. Hal yang gak umum tadi bukan cuma siswa yang pingsan, melainkan juga ada beberapa siswa yang ikut-ikutan pingsan. Ada yang muntah-muntah, ada yang ya seperti gak sehat gitulah. Dan satu kejadiannya juga gak masuk akal itu, waktu itu tiba-tiba ada angin yang cukup kencang berhembus. Ya seperti layaknya angin, kalau kencang berhembus itu kan pastikan menyapu semua bagian tubuh ya, dari rambut sampai kaki pasti terasa lah. Ini enggak, angin itu cuma berhembus di sekitaran pinggang aja gitu. Dan bukan cuma aku ngerasa, melainkan juga beberapa temanku yang sedang upacara waktu itu juga merasa kayak gitu. Aku sempat nanya gitu sama teman di sebelahku, ngerasa nggak kalau anginnya ini nggak normal gitu. Anginnya itu kayak angin yang berhembus kencang, tapi nggak dingin, cukup hangat dan cenderung panas. Ya kayak bukan angin pada umumnya lah, bukan angin sejuk atau angin sepoi gitu, tapi angin panas gitu. Dan itu cukup terasa sih. Mungkin nggak semua merasa, tapi ada beberapa orang yang ngerasa, termasuk aku juga merasa waktu itu. Oke, cukup untuk kejadian hari Senin waktu itu. Ya kejadian hari Senin cuman itu sih, cuman kayak beberapa siswa-siswi ada yang muntah, pingsan, terasa nggak sehat. Ya beberapa dari kami juga ngerasa ada angin yang aku bilang tadi, angin yang nggak normal itu.
Tapi ya cuma gitu sih, cuma itu yang terjadi dari Senin itu, nggak ada kejadian yang lebih dari itu. Dan proses belajar mengajar juga akhirnya berjalan normal seperti biasanya, ya kayak nggak ada kejadian aja gitu. Semua orang menganggap tadi itu cuman yang kayak ya mungkin mereka nggak sarapan atau mereka nggak sehat, ya seperti itulah mungkin kejadiannya. Setelah apa yang terjadi di hari Senin itu, mungkin kami beranggapan ya kalau itu bukan sesuatu yang mistis lah, sesuatu yang cukup masuk akal gitu. Upacara pingsan, upacara ada yang muntah, meskipun itu jumlahnya nggak sedikit ya, jumlahnya agak banyak, tapi ya kami masih beranggapan kalau itu ya mungkin ya cuma kejadian biasa lah, nggak ada mistis-mistisnya. Lalu tibalah di hari Selasa. Pagi itu semuanya normal-normal aja, nggak ada kejadian apa-apa, juga nggak ada pertanda apapun itu. Pertanda apapun nggak ada. Suasana juga cenderungnya seperti pagi-pagi biasanya lah, sejuk, aman, nyaman. Tapi begitu pelajaran dimulai jam pertama, sekitar jam setengah 8 atau jam 8 itu, tiba-tiba dari sebelah kelasku, tepatnya di kelas 11 kalau nggak salah, ya di kelas 11 IPA, terdengar siswi-siswi berteriak, ya jejeritan gitulah, bukan teriak-teriak yang santai gitu, teriaknya teriak-teriak panik. Ya gimana sih kalau panik itu teriak-teriaknya, apalagi kalau siswi ya, pasti ya cukup terdengar, cukup ramai, riuh gitu. Lanjut lagi, beberapa dari kami langsung penasaran dan berlari ke kelas yang cukup riuh itu, cukup chaos itu. Kami nggak peduli gitu, biarpun saat itu ada guru yang mengajar, kami langsung keluar kelas aja gitu. Ya penasaran sih, bukan nggak menghormati guru, tapi cuma penasaran aja ada apa sih yang terjadi ke sebelah. Dan aku dengan beberapa temanku yang menghampiri kelas itu melihat ada beberapa orang siswi yang ya bisa dikatakan kesurupan lah. Bukan cuma satu, mungkin ada 3 atau 4 siswi waktu itu yang kami lihat yang kesurupan. Mereka jejeritan, ya gimana sih orang kesurupan, ya kayak gitulah. Dan kelas itu cukup ramai pada malam pagi itu, karena bukan cuma kelasku aja yang menghampiri, ternyata ada banyak kelas juga yang penasaran. Karena teriakannya ini memang cukup terdengar sih, cukup panik mereka, cukup chaos kelas itu, ya hingga sampai terdengar kemana-mana lah. Bahkan bukan cuma siswa aja, tapi juga beberapa guru menghampiri kelas itu untuk melihat apa sih yang terjadi gitu. Oke, singkat aja, setelah dengan apa semua yang terjadi, pihak sekolah memutuskan untuk meliburkan sekolah hari itu. Ya bisa dikatakan ini hal baik sih untuk sebagian orang yang lagi malas sekolah. Sekolah diliburkan, semua siswa-siswi dipulangkan, tapi yang lebih seramnya justru di sini. Setelah semua siswa-siswi dipulangkan dan beberapa siswa-siswi yang sudah sampai parkiran ini masih juga mengalami kesurupan. Meskipun mereka sudah berada di luar area sekolah, masih ada aja gitu siswa yang kesurupan. Dan gak cuma satu, ada beberapa juga siswa yang kesurupan di area parkir sekolah. Nah, meskipun itu area parkir dan sekolah itu berada di lingkungan yang beda ya, tapi tetap saja mereka mengalami kesurupan. Dan mau gak mau, kami yang gak kesurupan tadi ini, kami yang masih tenang, masih bisa dikatakan kuat, mau gak mau lah menggendong siswi-siswi yang kesurupan di parkiran tadi memasuki area sekolah. Dan salah satu orang yang menggendong itu aku bersama beberapa temanku. Ya, kami kembali masuk ke area setan tadi, ke area para setan yang sedang merasuki lah, bisa dibilang merasuki beberapa siswi. Tapi sekali lagi, untukku sendiri, aku berpikiran kalau ini sebenarnya bukan hanya kesurupan massal sih. Mungkin itu bisa dijelaskan sih sebagai histeria massa atau ya apapun itulah. Tapi untuk lebih mudahnya mungkin bisa dikategorikan sebagai kesurupan massal aja lah, daripada memikirkan yang lain-lain.
Ya kita berpikiran mudah aja kalau itu memang kesurupan massal, dirasuki setan gitu. Ya itu tadi ceritaku tentang salah satu pengalaman mistis yang ku alami sendiri, kesurupan massal di sekolah. Dan sekali lagi di akhir video aku pengen minta maaf kalau caraku bercerita sangat-sangat jelek, sangat tidak bagus, karena memang aku bukan orang yang mempunyai public speaking yang bagus. Aku cuma pengen share aja sih, karena juga gabut juga, nggak ada kerjaan apa-apa, lagi libur. Jadi ya udah deh, daripada nggak ada yang kerjain, mending cerita, buat video, upload deh di sosial media. Oke, bye.